Baik, sama-sama kita buka Alkitab kita, saudara. Saya akan ambil dari kitab Yunus pasal 1. Haleluya. Kitab Yunus pasal 1. Praise the Lord. Kitab Yunus pasal 1, ya, dari ayat 1 yang sampai yang ke-17. Haleluya. Kalau saudara ada Alkitab, saudara silakan ambil, ya. Dan kita sama-sama belajar, saudara. Karena setiap kalimat-kalimat yang ada di Alkitab itu semuanya menjadi ingatan bagi kita. Tetapi kalau saudara jauh dari Alkitab, tidak apa-apa, saudara dengarkan saja. Haleluya. Judulnya di sana, saudara, ini kitab Yunus. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Nah, pengajaran pada hari ini, tidak jauh juga ya sebenarnya, karena bulan-bulan ini bulan-bulan Paskah, dan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya sebagai jalan keselamatan agar kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kalau tidak Yesus kerjakan yang namanya penebusan ini, saudara, tentulah manusia ini sudah jauh dan tidak berkenan dari hadapan Allah. Nah, itu sebabnya dia melakukan penebusan ini sehingga kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang merdeka. Nah, siapa kita sebenarnya, saudara, di hadapan Tuhan? Kenapa begitu pentingnya kita sehingga Tuhan Yesus rela mati, disalibkan, ya, dan menebus dosa manusia, karena kita ini adalah ciptaan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Baik, kita akan baca, saudara. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Haleluya. Sekali lagi saya baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita sebenarnya semua kita ini punya yang namanya panggilan Tuhan. Tuhan tidak mungkin menciptakan kita, Tuhan tidak mungkin menghadirkan kita di generasi sekarang ini kalau Tuhan tidak punya rencana dalam hidup kita. Haleluya. Kita harus tahu bahwa setiap kita yang hidup di dalam dunia ini, kita punya program di hadapan Tuhan. Kita punya yang namanya rencana di tangan Tuhan. Jadi tidak ada orang yang lahir di dalam dunia ini tanpa ada tujuan. Tidak ada, saudaraku. Karena destiny manusia tidak sama dengan destiny, saudaraku, binatang. Destiny manusia tidak sama dengan destiny binatang. Manusia diciptakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, manusia diciptakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beda dengan hewan, beda dengan binatang, saudara. Kalau destiny binatang itu, dia diciptakan itu sama seperti lahir, binatang itu lahir, lalu dia besar, kemudian dia besar, dia kawin, habis kawin mati, saudaraku. Kalau hewan atau binatang peliharaan, dia lahir, dibesarkan, saudara, kemudian dipotong, selesai. Kalau binatang-binatang yang di luar sana, binatang-binatang liar sana, dia lahir, dia besar, dia kawin, beranak, kemudian mati, selesai. Tetapi manusia tidak seperti itu, saudara. Kita diciptakan Allah, kita dilahirkan lewat orang tua kita, saudara, kemudian kita dibesarkan. Tapi untuk apa? Tujuannya untuk apa? Karena di dalam kita Tuhan telah bekali yang namanya akal. Di dalam manusia telah dibekali Tuhan yang namanya hikmat. Di dalam manusia telah dibekali sama Tuhan yang namanya nafas kehidupannya. Di dalam manusia telah dibekali yang namanya kecerdasan. Saudara kita diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya penting di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi kenapa kita lahir di akhir zaman ini, di abad yang ke-20, saudaraku. Itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Nah, ini kisahnya Yunus di zamannya Yunus, saudaraku. Mari kita lihat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Allah berfirman kepada Yunus, Yunus, pergilah ke Niniwe, sebab aku akan menghancurkan kota itu, sebab mereka begitu jahat, dan kejahatannya telah sampai di dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Lalu Allah memanggil Yunus. Kenapa Yunus yang dipanggil, saudaraku? Nah, kita lihat ya. Tetapi Yunus bersiap, ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yunus tidak menyadari bahwa programnya yang Allah buat di dalam dia, di zaman Yunus ini lahir, itu harus segera diaktifkan. Karena Allah tahu kenapa Yunus dimunculkan di zamannya Yunus ini, dan Allah mau pakai dia, saudara. Sama seperti yang tadi saya katakan, kenapa kita dijadikan Tuhan muncul di abad yang ke-20? Karena Allah punya rencana buat kita untuk di akhir zaman ini, saudaraku. Tidak ada manusia yang lost, tidak ada manusia yang luput, tidak ada manusia yang Tuhan tidak buat rencana dalam hidupnya. Masalahnya banyak sekali kita tidak menyadari, bahkan kita tidak percaya. Dengar sekali lagi, saudara, kita bukan binatang, kita bukan hewan, kita adalah ciptaannya Tuhan, segambar dengan Dia. Tidak ada seorang pun yang lahir di dalam dunia ini tanpa rencana Tuhan. Mari kita lihat Yeremia 1 ayat 5, saudaraku. Yeremia 1 ayat 5. Haleluya. Nah, ini yang kita sadari. Kenapa ketika Yunus ini dipanggil sama Tuhan, dan dia harus menggenapi panggilannya itu, justru Yunus lari dari hadapan Tuhan. Yeremia 1 ayat 5. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Kita harus menyadari. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini ayat ini diperuntukkan untuk Yeremia. Benar, saudara. Tetapi ayat ini berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan yang di dalamnya rencana Allah harus dinyatakan. Bahkan di ayat lain berkata, sebelum dunia dijadikan, aku telah menenun engkau. Coba saudara bayangkan, sebelum dunia ini dijadikan, sekalipun Pastor Daud itu lahir di abad yang ke-20 misalnya, saudaraku. Tetapi sebelum dunia dijadikan, itu Pastor Daud ini sudah ada di tangan Tuhan dan rencananya harus digenapi di akhir zaman itu. Itu sebabnya sampai saat ini Pastor Daud juga bingung, kenapa saya menjadi hamba Tuhan. Kenapa saya harus memberitakan Injil kebenaran. Karena saya sedang menggenapi panggilan Tuhan. Tapi beda dengan Yunus. Ketika Yunus programnya sudah harus aktif, saudaraku. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan, aku telah menenun engkau. Kata menenun, saudara, perhatikan baik-baik. Menenun itu merajut, ya, mendesain dan memberikan program software. Sama seperti kalau saya itu sedang menginstall PC atau laptop atau komputer, saudara. Saya mulai pasang satu-satu semua perangkatnya, dari hard disk, kemudian RAM-nya, kemudian saya nyalakan, lalu saya bikin softwarenya, Windows-nya saya install, saudaraku. Haleluya. Lalu saya memasukkan semua program-program yang saya mau. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di dalam kehidupan kita itu ada softwarenya Tuhan. Softwarenya Tuhan, programnya Tuhan yang harus kita jalankan dalam hidup kita. Jangan saudara berpikir bahwa kita ini besar, ya, lahir besar, hidup mati saja dan gak berguna. Tidak, saudaraku. Haleluya. Kalau saudara mau koreksi ke dalam dan saudara merenungkan perjalanan hidupmu, pasti sebenarnya banyak sekali langkah-langkah yang saudara sebenarnya tidak sadari. Sebenarnya Tuhan sedang memimpin kita ke dalam rencananya Dia. Nah, makanya banyak orang yang akhirnya nyesal seumur hidup. Karena setelah di akhir hidupnya, dia baru tahu kalau memang dia belum menggenapi, bahkan belum menyelesaikan programnya Allah. Dia sudah selesai. Makanya banyak orang menyesal. Bahkan minta Tuhan, mohon dikasih dispensasi. Berikan aku panjang umur agar saya bisa melayani Tuhan sepenuh hati. Haleluya. Betapa malangnya kalau orang menggenapi, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi sudah di ujung hidupnya, saudaraku. Haleluya. Nah, ini Yunus masih dalam keadaan segar. Sekali lagi, ketika dia dapat pesan Tuhan, ayat yang ketiga berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus. Berapa banyak kita sama seperti Yunus ini, saudara. Kita telah dipanggil Tuhan. Kita ini sebenarnya sedang diajak Tuhan
untuk menggenapi programnya dia di akhir zaman ini. Tapi kita lari. Kita nggak mau mengikuti Tuhan. Kita tidak mau setia dengan dia. Kita pikir ibadah itu percuma. Kita pikir melayani Tuhan itu nggak ada uangnya. Kita pikir kita buang-buang waktu untuk hal-hal seperti itu. Kita fokus mengejar dunia ini. Kita fokus menjadi kaya. Kita fokus untuk membuat hidup kita lebih baik daripada yang lain, saudaraku. Haleluya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan mau buat hidup kita ini penuh dengan kelimpahan, buat dia simpel, saudara. Pertanyaannya, apakah kita setia dalam hal kecil? Apakah kita setia dalam hal yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kita harus ingat, sekali lagi, jangan lari dari panggilan Tuhan. Karena di dalam kita ada softwarenya Allah, ada programnya Tuhan yang harus diklik on, dinyalakan di akhir zaman ini. Saudara dan saya itu punya, saudaraku. Haleluya. Nah, setelah Yunus ini mendapat pesan Tuhan, dia mencoba melarikan diri sejauh mungkin dari hadapan Tuhan. Saya mau tanya sama kita semuanya, kemana kita bisa sembunyi melarikan diri dari hadapan Tuhan? Kemana? Haleluya. Bahkan sampai ke jurang maut, bahkan sampai ke dunia orang mati pun kita sembunyi. Tuhan ada, saudaraku. Tuhan ada. Yunus salah kaprah. Yunus ini merasa dirinya hebat, saudaraku. Dia mencoba melarikan diri sejauh mungkin dari hadapan Tuhan. Bahkan dia berani membeli tiket, saudaraku, untuk pergi berlayar, untuk jauh daripada hadapan Tuhan. Halo, dengar baik-baik. Untuk sesuatu yang jahat, untuk sesuatu yang Tuhan tidak suka. Memang kadang-kadang kita mau bayar harga, saudaraku. Berapa banyak orang jatuh menjauh dari hadapan Tuhan, jatuh dalam dosa. Pergi ke diskotik, minum minuman keras, beli obat-obatan terlarang. Itu harganya jutaan, saudara. Orang rela-rela mau beli. Tapi kalau kita suruh dia ke gereja, gratis. Kita suruh dia ikut doa ibadah malam, gratis. Tidak ada yang mau, saudaraku. Yunus ini gambaran orang-orang yang degil. Yunus ini gambaran orang-orang yang memberontak di hadapan Tuhan. Yunus ini gambaran orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Untuk sesuatu yang Tuhan benci, manusia berani bayar mahal. Tetapi untuk sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun dikasih gratis, banyak orang tidak mau melakukannya. Haleluya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Halo, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jangan seperti Yunus, saudaraku. Karena kita akan menyesal. Sangat menyesal, saudara. Sebenarnya semua yang Tuhan taruh softwarenya dia di dalam kita. Programnya dia di dalam kita. Ketika Tuhan sudah mulai menyalakannya sesuai dengan zamannya kita. Kalau waktu itu Yunus ini di zamannya dia, saudara. Makanya Tuhan panggil dia. Tepat. Jadi sebenarnya kita ini tidak ada yang lahir dengan begitu saja. Tidak, saudara. Kenapa Pastor Daud lahir tahun sekian, bulan sekian? Itu Tuhan ukur ketika nanti programnya dia diaktifkan, itu tepat. Pastor Daud ini akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa sesuai dengan karakter yang di dalam saya. Di zaman ini, saudaraku. Begitu juga saudara-saudara. Saudara jangan pikir Tuhan tidak taruh softwarenya dia di dalam hidup saudara. Pasti dia taruh. Tuhan sebenarnya sudah mulai mengklik itu. Itu sebabnya saudara bertemu dengan saya. Itu sebabnya saudara bisa suka dengar firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Software itu telah akan menyala di dalam hidup saudara. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya siap untuk menyalakan, bahkan dinyalakan programnya. Dan pakai saya Tuhan, seperti yang Kau mau. Jangan coba-coba lari dari panggilan Tuhan. Berbahaya, saudara. Karena software itu nggak bisa dicabut dan dipindahkan kemana-mana. Tidak bisa. Ya, tidak bisa, saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah taruh software itu di saya, kalau saya mencoba untuk melarikan diri, pasti Tuhan akan kejar. Karena software itu, karena program itu penting sekali untuk zaman ini.
Saya nggak bisa melarikan diri, saudaraku. Kemanapun saya pergi, pasti akan dikejar sama Tuhan. Begitu juga saudara. Kalau saudara menyadari bahwa software dan program ilahi itu harus sudah dinyalakan, itu nggak bisa dipindah dan ditukar ke orang lain. Nggak bisa, itu harus saudara yang mengerjakannya. Karena dia sesuai dengan karakter yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Itu sebabnya kenapa kita lahir di Indonesia. Kenapa saudara lahir dari suku di mana saudara lahir. Kenapa nggak dari Amerika. Kenapa nggak dari bangsa lain. Kenapa harus di situ, saudaraku? Itu artinya Tuhan sudah punya program yang penting buat kita semuanya di zaman ini sesuai dengan kehidupan kita, saudaraku. Haleluya. Nggak bisa diganti. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Berbahaya. Karena software itu harus dikejar sama Tuhan. Itu dia punya dan harus dinyalakan. Haleluya. Nah, kita lihat Yunus mencoba melarikan diri, bahkan dia membayar biaya perjalanannya. Untuk sesuatu yang memberontak di hadapan Tuhan, dia berani bayar harga. Tetapi untuk yang menyenangkan hati Tuhan, dia tidak mau bayar harga. Menurut dia tidak penting. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat. Lalu Yunus ini membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kira-kira Tuhan biarkan dia pergi? Tidak. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nahkoda ini, si pengemudi kapal ini tahu bahwa ketika kapal itu berlayar, berapa jam dari dia berlayar bahkan sampai ke tujuan, dia tahu bahwa tidak akan ada badai karena mereka itu sudah belajar, saudaraku. Ya, itu sama dengan kapal-kapal besar sekarang. Kalau itu nahkodanya itu sudah belajar tentang yang namanya cuaca, saudara. Dan dia selalu berhubungan dengan orang-orang, ya, program-program yang bekerja di bidang cuaca, saudaraku. Nah, tapi kenapa bisa kapal ini dihantam badai? Itu karena Tuhan yang mengerjakannya. Nah, saya ketika membaca di ayat yang keempat ini, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Itu kapal karena siapa? Karena ada Yunus di dalamnya. Nah, saya satu kali tanya sama Tuhan waktu saya baca ini, Tuhan, memang Tuhan nggak bisa ganti orang lain, kenapa harus Yunus yang Tuhan kejar? Kenapa cuma Yunus doang, Tuhan? Kan masih bisa ada orang lain Tuhan berbicara, lalu dia mendengar, lalu Tuhan suruh dia untuk ke Niniwe. Tuhan bilang tidak, aku punya program di dalam Yunus ini. Dan aku telah men-setting program itu dan harus menyala di zaman dia, di zamannya Yunus ini. Dan dia harus pergi ke Niniwe. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Semua yang terjadi di dalam dunia ini, baik tentang Niniwe, baik tentang Indonesia, baik tentang Uni Soviet, bahkan negara-negara yang sedang mengalami kekacauan, itu sebenarnya Tuhan sudah tahu menjelang akhir zaman ini akan terjadi banyak peperangan. Itu sudah ditentukan dan Tuhan itu bukan nggak tahu apa yang terjadi, saudaraku. Itu sebabnya Yunus ini telah dipersiapkan untuk kota Niniwe di zamannya dia. Niniwe itu lagi hancur-hancuran, Niniwe itu lagi jahat-jahatnya. Dan butuh seorang nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi Niniwe ini. Haleluya. Makanya Tuhan kejar terus ini si Yunus. Sekalipun dia sembunyi di jurang maut, sekalipun dia sembunyi di dalam kapal pesiar, itu Tuhan harus kejar dia. Tuhan harus panggil balik. Tuhan harus rebut dia. Dia nggak boleh pergi, dia nggak boleh melarikan diri, saudaraku. Haleluya. Sampai karena program itu harus terlaksana, itu kapal itu sampai Tuhan goncang. Dengar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau program itu, program di dalam kita ini harus memang segera diaktifkan, diklik on, sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan coba-coba melarikan diri. Sekalipun saudara berlindung di dalam sebuah perusahaan, saudaraku, perusahaan itu akan Tuhan goncang, sama seperti kapal ini. Sekalipun saudara sembunyi di dalam keluarga saudara, sehingga saudara merasa nyaman di sana, di dalam suatu keluarga, family saudara, backing saudara, gara-gara saudara, keluarga itu akan digoncang sama Tuhan. Haleluya. Karena saudara mau nggak mau harus keluar dari tempat itu untuk pergi menggenapi firman Allah.
Berapa banyak orang tadinya kerja di perusahaan, dia coba untuk melarikan diri dari panggilan itu. Sebenarnya dari muda dia tahu, saudara. Dari muda dia sudah mencintai Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu dia sudah punya belas kasihan di hadapan Tuhan. Kemudian dia sekolah berprestasi, saudara. Dan banyak perjalanan-perjalanan yang baik dia lihat. Itu sebenarnya Tuhan izinkan. Karena dia harus mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang harus dia bagikan kelak, saudara. Tetapi sayangnya ketika dia selesai sekolah, banyak perusahaan-perusahaan merekrut dia dan memberikan posisi yang terbaik. Dia lupa panggilan itu, saudaraku. Itu sebabnya banyak orang tadinya sudah mulai sukses bekerja, saudara. Justru di situ dia Tuhan panggil. Banyak yang akhirnya tidak mau menerima dan dia terus ngotot di dalam karirnya dia. Dan akhirnya, saudara, cara Tuhan harus bekerja. Tuhan buat seperti kapal ini diombang-ambingkan di tengah laut, badai turun, saudara. Jadi jangan heran ketika orang tiba-tiba mengalami yang namanya keruntuhan, itu Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup mereka. Tuhan bukan berencana yang jahat, tidak. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Tuhan tahu, saudaraku, bahwa orang-orang yang sedang mengalami persoalan itu adalah orang-orang penting di hadapan Tuhan. Adalah orang-orang yang sedang sebenarnya mengemban programnya ilahinya Tuhan. Namun dia mencoba untuk menyembunyikan diri. Dia melarikan diri. Kemanapun dia pergi, Tuhan akan kejar. Karena program itu harus terlaksana di akhir zaman ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sambil saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, coba tanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira aku punya program apa, Bapak, yang Tuhan kasih? Kira-kira di dalam saya punya program apa, Tuhan? Dalam posisi hidupku sekarang yang diberkati begini, jangan-jangan saya pun juga sedang memberontak di hadapan Tuhan. Saya berkeras tidak melakukannya, Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan memberikan tanda-tanda kepada saudara. Haleluya. Jangan sampai waktu kita habis. Ada banyak orang bersaksi seperti itu, saudara. Sebenarnya saya, Pastor Daud, dari kecil itu saya rajin ibadah melayani Tuhan. Tetapi ketika Tuhan tunjukkan berkat-Nya karena kesetiaan saya itu, saya bekerja, bahkan usaha saya berhasil, dan saya lupa dengan panggilan saya. Saya terlalu menikmati karir saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, masih muda, Tuhan izinkan dia harus mengalami sakit. Bahkan maut hampir merenggut nyawanya. Ketika kita layani dan Tuhan berbicara, orang ini lari dari panggilanku, sebenarnya dia tahu, tapi dia lari dari panggilanku. Orang ini mengeraskan hatinya. Tuhan izinkan, saudara. Ketika kita tantang, saudaraku, apakah kamu mau kembali dan menggenapi panggilanmu kalau Tuhan sembuhkan engkau? Iya, Pastor Daud, saya berjanji sampai akhir hidup saya akan melayani Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang akhirnya ketika ambil keputusan dan Tuhan akhirnya berbelas kasihan dan disembuhkan dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang terpanggil setelah dia ada di dalam penjara. Ada banyak orang terpanggil menggenapi program ilahinya setelah dia di ruang ICU. Ada banyak orang menyadari panggilan ilahinya yang harus di-click on setelah menghadapi perpecahan, perceraian. Banyak. Haleluya. Sekarang tinggal saudara pilih. Apakah saudara mau menggenapi firman Tuhan? Apakah saudara mau menggenapi panggilan Allah ini setelah harus kapal dan apapun yang menjadi perlindunganmu itu digoncang sama Tuhan? Atau saudara berjalan dengan Tuhan? Seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nggak perlu ada yang namanya tekanan. Nggak perlu ada yang namanya sesahan, saudaraku. Karena bagi Tuhan, program yang dia taruh di dalam hidup saudara dan saya, itu teramat penting. Menyangkut jutaan jiwa, saudara, untuk dimenangkan kepada kerajaan Allah. Jadi jangan saudara pikir, saya nggak bisa melayani Pastor Daud. Saya tidak punya karunia. Siapa yang bilang, saudaraku? Setiap kita Tuhan sudah taruh yang namanya talenta. Ada 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta. Saudara mau 5 talenta, puji Tuhan. Saudara mau 3 talenta, puji Tuhan. Saudara mau 1 talenta pun, puji Tuhan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Berharga apa yang Tuhan taruh di hati kita, saudara. Berharga software ilahi yang telah diinstalnya di dalam kita. Dan itu harus dinyalakan
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita teruskan saudara. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut di laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Wais. Tuhan kadang-kadang dia nggak seperti tidak berperasaan saudara. Sama seperti dia sedang mencari anaknya yang tersesat. Sampai di lubang singa pun itu kandang singa dihancurkan sama dia. Yang penting anaknya itu kembali. Ngeri saudara pemandangan ini. Kalau Tuhan sudah memang harus, programnya itu harus dinyalakan di dalam kita. Jangan coba-coba lari saudaraku. Dia akan kejar saudara kemanapun. Bahkan sampai kita itu mengalami yang namanya benar-benar pemandangan yang tidak mengenakkan. Tuhan kadang-kadang sepertinya tidak tega-tegaan gitu ya. Haleluya. Itu untuk programnya itu bisa diaktifkan. Ada banyak juga yang Pastor Daud lihat. Tadinya orang itu sehat, tetapi karena mengeraskan hati, kadang-kadang Tuhan izinkan orang itu sampai cacat saudaraku. Tabrakan dulu, crash, kakinya patah. Baru dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan selamatkan dia dari kecelakaan. Saudara pernah dengar kisah itu? Ada yang waktu pesawat terbang jatuh itu, haleluya. Sebenarnya dia itu harus menggenapi panggilan Tuhan. Keras. Dia pikir bekerja menjadi pramugari, saudara. Haleluya. Tetapi di pengalaman itu dia menyadari ternyata pesawat itu sudah seperti itu, Tuhan masih selamatkan dia. Sementara banyak yang sudah mati, saudaraku. Dan dia menyadari, mulai hari itu dia melayani Tuhan. Dan sampai hari ini dia melayani Tuhan. Apakah kita harus mau seperti itu, saudaraku? Jangan coba-coba, saudara. Terkadang sampai di titik itu pun Tuhan izinkan agar kita menyadari bahwa software yang Tuhan taruh di kita itu teramat penting, saudaraku. Dan itu harus diaktifkan. Haleluya. Menurut saudara kejam? Tidak. Tuhan Yesus tidak kejam. Karena firman-Nya berkata begini, saudara. Kalau tangan kananmu jahat, lebih baik potong tangan kananmu. Karena apa? Karena akan lebih baik engkau masuk surga dengan tangan putung daripada seluruh tubuh kita utuh masuk ke neraka. Ini firman Tuhan, saudaraku. Dan kita nggak bisa main-main dengan keputusan itu. Itu Yesus yang ngomong. Bahkan kalau matamu jahat, kata Tuhan, cungkillah matamu itu. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam surga dengan mata satu daripada seluruh tubuhmu utuh masuk ke neraka. Tuhan izinkan loh. Mendingan kamu, anak-anakku, ya, dalam secara fisik engkau tidak sempurna karena didikanku, tetapi engkau masuk surga. Oh, haleluya. Praise the Lord. Luar biasa ini pelajaran Yunus ini, saudara. Ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allah masing-masing. Berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Hanya karena seorang Yunus yang berurusan dengan Tuhan, orang lain yang kena batunya. Hanya karena seorang Yunus yang biasa-biasa yang sedang berurusan dengan Tuhan, orang lain yang kena kacau, saudaraku. Jadi ketika saudara dan saya berurusan dengan Tuhan, jangan bikin orang lain susah dengan bersembunyi di perusahaan, bersembunyi di dalam keluarga, famili atau backing, saudaraku. Ya, sekalipun mereka mungkin seorang pejabat tinggi negeri, orang penting, jangan coba-coba karena mereka akan Tuhan sikat juga, saudaraku. Ini gara-gara orang ini anakku ini bisa bersembunyi di sini merasa nyaman. Jangan coba-coba, saudaraku. Kasihani keluarga yang lain. Kalau saudara merasa kita ini dipanggil sama Tuhan dan ada program ilahi yang harus aktif di dalam kita, come on. Dengan secara gentle, Tuhan, aku mau memenuhi panggilanmu. Saudaraku, justru itu sebenarnya membuat kita diberkati. Sebenarnya Tuhan itu membuat kepingin kita ini ternama, saudaraku. Bukan sombong, tidak. Tapi karena kita ini memikul yang namanya berita kerajaan Allah. Kita ini sebenarnya orang-orang yang terhormat. Tapi iblis membuat pikiran kita bodoh. Iblis membuat pikiran kita itu jadi tidak mengerti rencana Tuhan. Kita pikir memenuhi panggilan Tuhan itu adalah satu penderitaan. Tidak, saudaraku. Tidak. Orang-orang di dunia ini pun tetap akan menghadapi waktu yang sama ketika sangkakala berbunyi. Dan manusia ini harus menghadapi pengadilannya Tuhan. Tetapi kita
Kita sudah lebih dulu mengalami proses itu dan kita tidak akan diadili, saudaraku. Karena kita memberitakan Injil kebenaran. Haleluya. Praise the Lord. Ayat yang ke-6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu gara-gara persoalan kita ini, orang-orang jadi panik, saudara. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kita sembunyi, tetap kuasa Tuhan bekerja. Mereka bikin undi dan Tuhan menunjuk, ini nih penyebabnya kapalmu ini akan mengalami musibah. Ini nih penyebabnya, maka kapalmu ini akhirnya membuang semua bahan-bahan makanan sehingga engkau menjadi rugi. Berapa banyak, saudaraku, ketika kita sembunyi di dalam pekerjaan kita, perusahaan kita bukannya tambah baik, tambah parah. Berapa banyak, Tuhan izinkan itu, saudaraku. Tuhan izinkan. Kita sendiri ketika kita melakukan usaha bisnis ini gagal. Lakukan bisnis ini gagal. Lakukan ini bisnis. Bukan berarti karena saudara itu tidak pintar. Contoh misalnya memasak. Atau mungkin berbisnis, saudaraku. Bukan karena saudara nggak pintar. Tapi gagal, dan gagal. Kenapa, saudara? Karena kita sebenarnya sedang lari dari panggilannya Tuhan. Ada waktunya memang ketika kita disuruh sama Tuhan, anakku, karena season ini seperti ini. Karena engkau taat kepadaku. Engkau telah melakukan tugasmu. Dan tahun depan, aku izinkan engkau untuk membuka satu bisnis. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak hamba-hamba Tuhan, bagi keluarga-keluarga Tuhan. Ada kalanya memang ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita, Tuhan justru suruh kita berbisnis. Ada banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu. Jangan heran, Bapak ini kan pendeta, kok dia jadi pengusaha? Dengar baik-baik. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, bahkan dari remaja dia sudah melayani Tuhan. Ya, SMA melayani Tuhan, kuliah melayani Tuhan, bahkan sampai menikah dia melayani Tuhan. Dan satu kali kelak Tuhan melihat dia mendapatkan kesempatan, Tuhan bilang, aku memanggil engkau untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan ini. Dan engkau jadi berkat. Bisa, saudaraku. Bisa. Padahal dia tidak punya basic, jadi mungkin jadi direktur kah? Atau supervisor kah? Tapi karena orang melihat, karena Tuhan melihat, Amsal pasal 3 berkata, maka engkau akan mendapatkan yang namanya kehormatan di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia. Itu berkat dari hikmat. Tuhan kalau sudah angkat kita, siapa yang bisa turunkan, saudaraku? Masalahnya kita kurang percaya dengan keajaiban itu. Bisa, saudaraku. Kalau Tuhan sudah merasa puas dengan kita, maka dia akan memuaskan kita. Jadi jangan heran satu kali Pastor Daud hari ini seorang pelayan menjadi seorang pendeta. Bahkan nanti di dalam trek perjalanan saya, karena saya memuaskan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bonus kepada saya. Pastor Daud, aku akan meletakkanmu di dalam sebuah perusahaan sebagai penasehat di sana. Bisa? Bisa. Tapi itu bukanlah apa yang saya kejar-kejar, tapi Tuhan yang akan menyediakan itu. Kalau Tuhan sudah merasa dipuaskan, saudaraku, maka apapun bisa dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, ini Yunus ini mencoba lari dari hadapan Tuhan. Dia pikir ketika dia sembunyi sampai di buritan kapal itu. Kapal itu sudah goncang, bahkan mereka sudah buang semua isi-isi kapal itu. Yunus pikir dia pasti akan aman karena dia sudah bayar. Akhirnya dia dipanggil juga sama nahkoda itu. Kamu ini tenang-tenang, enak-enak saja. Kapal ini sudah mau tenggelam, kamu masih tidur di sini. Sekalipun Yunus sudah bayar, saudaraku, Tuhan pakai nahkoda ini untuk bangunkan dia, tegur dia. Dan dibuat undi. Sebenarnya karena siapa kapal ini dapat masalah. Dengar baik-baik. Nahkoda itu bukan bilang, ini cuaca lagi buruk. Nahkoda itu berpikir, ini kebetulan aja ada badai yang melintas. Tidak, badai itu tahu yang nggak mungkin ada badai. Ini bulan-bulannya lagi kemarau, angin-angin sepoi. Harusnya kapal ini berbulan-bulan tenang. Kok tiba-tiba ada badai? What happened? Ada apa ini di kapal ini? Jadi lewat firman ini pun saya sebagai hamba Tuhan jadi mengerti. Dalam setiap masalah kehidupan kita, itu pasti ada pertanyaan kecil. Ada apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus smart, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tanpa alasan. Tidak ada. Pasti ada sesuatu, something. Makanya kita harus peka dengan Tuhan. Tuhan, ada apa? Kenapa anakku seperti ini, Tuhan? Tolong Bapak kasih tahu kepada saya. Tuhan, tolong kenapa suami saya tiba-tiba seperti ini, Tuhan?
Nggak perlu serang suaminya, saudaraku. Nggak perlu serang suaminya. Nggak perlu serang istri-istri. Doa sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih tahu. Kenapa Tuhan? Ada apa? Kok saya merasakan ada something Tuhan? Haleluya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tanggamu, itu Tuhan kasih tahu ada sesuatu. Dan Tuhan pasti akan tunjuk, nih masalahnya di sini. Nih masalahnya. Kapal ini diombang-ambingkan ombak. Bahkan mereka sudah buang itu muatan. Dan tidak berhenti-berhenti. Lalu nakoda itu dikasih hikmat sama Tuhan. Ada apa nih? Yuk kita bikin undi. Sebenarnya karena siapa kita menjadi seperti ini. Lalu ketika mereka undi, Tuhan tetap akan menunjuk itu Yunus dengan keajaibannya. Mereka cabut, ternyata Yunus, saudaraku. Ayat yang ke-9. Ayat ke-8 saya baca ulang. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Aku takut akan Tuhan. Dari situ ketahuan, saudara, berarti kamu ini sedang berurusan dengan Tuhan. Orang-orang yang berurusan dengan Tuhan itu, saudaraku, pasti membawa resiko yang besar. Musa berurusan dengan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu punya konsekuensi yang besar. Israel sampai kena 10 tulah untuk menahan agar orang Israel ini tidak boleh dikeluarkan. 10 tulah bencana. Itu 10 keajaiban Tuhan. Haleluya. Harun, itu ketika Musa berurusan dengan Tuhan, Harun mencoba untuk mengganggunya. Harun kena kusta, saudaraku. Haleluya. Semua orang-orang yang berurusan sama Tuhan itu sedang membawa perkara besar. Jangan main-main. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang berurusan dengan Tuhan, jangan coba-coba ganggu mereka. Jangan coba-coba usik mereka. Jangan ikut campur, saudaraku. Haleluya. Terlebih lagi saudara dan saya yang sedang punya urusan dengan Tuhan, ini berkonsekuensi tinggi. Membawa efek yang luar biasa. Come on. Kita dengan serius melakukannya. Yunus bilang, akhir dia mengaku, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Begitu Yunus ngomong seperti itu nahkodanya kaget dan ketakutan. Saudara lihat, karena melihat Yunus ini sebenarnya sedang berperkara dengan Tuhan, tapi dia lari dari panggilan itu. Iya. Ini nahkoda ini nggak bisa ngomong, ya. Saya yakin dia keringat dingin. Berarti yang menghempaskan kapal itu siapa? Itu Tuhan. Allah pemilik semesta alam ini. Gara-gara di kau Yunus, aku mengalami kerugian besar. Gara-gara kamu sembunyi di kapalku ini, kapalku hampir kena bencana Yunus. Apakah kamu gila? Apakah kamu sudah sinting Yunus? Kenapa kamu lari dari panggilan Tuhan? Kamu telah mencelakakan kami Yunus. Luar biasa saudara. Kalau saudara ini orang-orang pentingnya Tuhan, dengar baik-baik. Kalau engkau masih juga mengeraskan hati, lari dari panggilan Tuhan. Orang-orang di dekatmu itu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Itu juga berbahaya saudaraku. Berbahaya. Tetapi akan menjadi satu ketenangan, damai sejahtera, berkat kalau engkau mengerti panggilanmu dan engkau mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Suamimu akan diberkati, istrimu akan diberkati, anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati. Makanya firman Tuhan berkata, satu orang dimenangkan, sisi keluarganya diselamatkan. Remember it, remember it. Haleluya, remember it. Haleluya. Jadi semua persoalan yang ada di dalam hidup kita, masalah apapun itu, Tuhan berkonsekuensi, Tuhan bertanggung jawab. Kalau engkau mau memenuhi panggilannya, bilang sama dia, Tuhan, aku mau memenuhi panggilanku Tuhan Yesus, sesuai dengan rencanamu. Yang tadinya kapal itu digoncang, tolong Tuhan pulihkan keluargaku. Tolong Tuhan berkati suamiku, tolong Tuhan berkati istriku. Aku mau melangkah menjadi pelayanmu Tuhan. Aku mau memenuhi panggilanmu Tuhan. Haleluya. Segala sakit penyakit di dalam tubuh kami Tuhan, lepaskanlah ya Bapak. Kami mau memenuhi panggilanmu. Clear, saudaraku. Haleluya. Kita teruskan, saudara. Ayat yang ke-10.
Orang itu menjadi sangat takut. Coba saudara lihat, orang itu, nahkoda itu ya, orang itu menjadi sangat takut. Udah takut, sangat lagi, sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat ini Yunus? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ngerinya saudaraku. Orang lain aja sampai keringat dingin ketika mengetahui bahwa Yunus ini sedang berurusan dengan Tuhan dan lari dari panggilannya. Haleluya. Wow, 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 wow. Ayat yang ke-11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Itu Tuhan itu. Ya, kalau saya ilustrasikan sebenarnya ya ketika dia mau merebut Yunus ini dari kapal itu. Itu dalam alam roh itu kapal itu dibanting sana, dibanting sini, dibanting sana, dibanting sini saudaraku. Itu agar Yunus itu sadar, itu Allah itu udah geram banget lihat Yunus. Itu ada programku di dalammu Yunus. Aku telah menenun itu sebelum dunia dijadikan. Apakah kau tidak tahu? Haleluya. Bagi Tuhan itu satu kota Niniwe terdiri dari mungkin ratusan atau ribuan orang di dalamnya. Agar Niniwe tahu bahwa Allah itu berkuasa atas mereka. Agar kesombongan mereka dihentikan. Haleluya. Itu kuncinya ada di Yunus. Kalau Yunus saja mau datang ke sana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Niniwe itu dua kemungkinan. Dihancurkan sesuai dengan firman Tuhan. Atau mereka kembali bertobat. Jadi saudara dan saya ini penentu saudaraku. Kalau kita mau dipakai Tuhan pergi. Kita sebagai penentu, ketika firman Tuhan disampaikan, kamu mau dengar atau tidak? Ketika mereka bertobat dan mendengarkan saudaraku, mereka diselamatkan Tuhan. Kalau tidak, mereka akan dibinasakan sama Tuhan. Di akhir zaman ini, Tuhan membutuhkan anak-anaknya yang siap untuk berdiri bagi bangsa-bangsa, menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan sebagai nabi-nabi di akhir zaman. Sebagai rasul-rasul di akhir zaman ini dalam pengurapannya, saudaraku. Siapakah yang mau kuutus? Haleluya. Praise the Lord. Ayat yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, Yunus menjawab, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus menyadarinya. Udah campakkanlah aku ke laut. Laut itu sebenarnya kasih Tuhan, saudaraku. Wow. Yunus itu sedang ditunggu. Haleluya. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Ini orang-orang nahkoda kapal ini saudara. Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saudaraku, kalau seperti gerak refleks, begitu Yunus itu dicampakkan ke laut, itu danau itu langsung tenang, saudara. Kenapa? Karena yang Tuhan minta memang Yunus. Yunus harus kembali. Saudara lihat, ketika Yunus dilemparkan ke dalam laut, saudara, langsung tenggelam dia. Nah kira-kira, perhatikan baik-baik, ketika Pastor Daud masih sekolah minggu, ya, saya tahu Yunus itu katanya dimakan ikan. Kita lihat kisahnya. Ayat ke-15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Yunus sudah ada di dalam laut dan di dasar laut. Ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ayat yang ke-17, perhatikan baik-baik. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, ini berkati Tuhan. Ketika Yunus dicampakkan ke laut dan badai pun rendah, lalu Yunus itu melayang-layang di dasar laut sampai ke bawah, saudara. Dengar baik-baik. Saya pikir ikan itu adalah ancaman. Ternyata tidak, saudaraku. Justru kalau ikan yang besar itu tidak ada. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan.
Tadinya ikan itu nggak ada di dasar laut itu, saudara, nggak ada. Karena Yunus belum ada di situ. Tapi ketika Yunus dicampakkan ke dasar laut, kalau seandainya ikan itu tidak ada, Yunus pasti mati. Rencana Tuhan pasti tidak berlaku lagi. Karena Yunus kelelep dengan air garam, dengan air laut, dia pasti mati. Tapi atas penentuan Tuhan, Tuhan buat tiba-tiba ketika Yunus dilemparkan ke laut, Tuhan buat tiba-tiba ada ikan di situ. Itu siapa, saudaraku? Itulah pertolongan Tuhan. Yunus ini ketika dia sudah nyampe di dasar laut, kalau tidak diselamatkan sama Tuhan, dia pasti mati. Makanya Tuhan datang ke situ, keselamatan Tuhan datang, lalu ikan itu datang menyelamatkan dia dan membawanya pergi selama 3 hari 3 malam dan dimuntahkan lagi ke darat. Saya pikir waktu saya sekolah minggu itu ikan itu jahat, saudaraku. Ternyata dia adalah pertolongan Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika kita kembali mengambil keputusan, Tuhan ini aku, semua masalah itu selesai. Semua persoalanmu kelar. Sama seperti Yunus ini, saudara. Ketika dia dilemparkan ke dalam laut, ke dalam kasih Tuhan yang besar itu, saudaraku. Ke dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Akhirnya masalah dan gelombang itu langsung selesai hilang dan semuanya reda, saudaraku. Lantas Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk, ya Tuhan, aku mau. Semua persoalan masalahmu selesai pada saat itu juga. Bahkan saudaraku, apa yang tadinya menjadi pergumulan saudara, Tuhan buat pertolongan atas penentuan Tuhan. Tuhan kirimkan pertolongan ikan hiu. Saya mau bilang, sebelum-belumnya saudara punya masalah yang lain banyak. Ketika saudara ambil keputusan dan mau melayani Tuhan, atas persetujuan Tuhan, atas kehendak Tuhan, semua masalahmu itu akan Tuhan tolong, saudara. Akan Tuhan bawa kembali. Dengar baik-baik. Ketika kita ambil keputusan, mungkin selama ini kenapa kita jatuh bangun, dan kita selalu dapat masalah. Karena sebenarnya kita ini orang yang sangat ditunggu-tunggu sama Tuhan. Ada program softwarenya Tuhan yang sangat penting, yang harus dan segera dinyalakan. Tapi kita nggak menyadarinya. Bahkan kita mungkin sengaja menjauh, mengulur-ulur waktu Tuhan. Sampai Tuhan harus buat yang namanya ganjaran. Namun kita tetap nggak menyadari sampai hari ini. Hidup kita, keluarga kita pontang-panting, saudara. Anak-anak muntah di mana? Istri muntah di mana? Suami-suamimu di mana? Pekerjaan dan keuangan morat-marit. Kesehatan hancur-hancuran, saudaraku. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat rohani yang membuat kita sadar, oh my God, tidak ada rencana Tuhan yang jahat di dalam hidup kita. Tuhan tidak mendesain hidup kita penuh dengan sakit penyakit, tidak. Itu semuanya karena kesalahan kita. Tapi saya yakinkan ketika kita mau memenuhi panggilan Tuhan, mulai siang hari ini, katakan, Tuhan, aku mau menggenapi panggilan-Mu dalam hidupku, pakai aku Tuhan. Saya percaya ketika kita ambil keputusan, maka pertolongan Tuhan, ikan yang di dasar laut itu, pertolongan Tuhan itu akan segera nyata di dalam hidupmu. Saudara, tanpa saudara sadari, yang tadinya saudara punya persoalan-persoalan, masalah keuangan kah, utang kah, sakit penyakit kah, tanpa saudara sadari, Tuhan cabut satu-satu, saudaraku. Tuhan lepaskan satu-satu. Yang tadinya pekerjaan suamimu nggak bisa berkembang, Tuhan tambahkan. Yang tadinya anak-anakmu kesulitan, bahkan sekolah, bahkan kecerdasannya, Tuhan tambahkan. Sehingga kau baru tahu, oh ternyata rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, sampai di sini renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya saudara diberkati. Kalau saudara diberkati, katakan amin, saya diberkati. Katakan amin, saya diberkati. Dan jikalau saudara rindu pengajaran ini boleh didengarkan orang-orang lain, saudaraku, please, bantu share, saudara. Karena pengajaran ini Tuhan yang mau. Dan jangan kita sendiri yang dapat berkat. Izinkan orang-orang di luar sana. Bahkan bikin notes di atas share-mu itu. Firman Tuhan ini ditujukan bagi orang-orang yang selalu menghadapi kehancuran. Dipastikan dengar firman Tuhan ini, engkau pasti akan melihat jalan Tuhan. Ketik, saudaraku. Sebab apa yang kita pelajari hari ini rahasia besar. Meterai yang dibukakan, meterai yang disingkapkan. Haleluya. Ya, ini kita bersyukur boleh Tuhan bukakan buat kita. Terpujilah Tuhan Bapa kita yang baik. Haleluya. Ya, katakan aku diberkati dengan firman Tuhan ini. Bantu share, saudaraku, bantu share. Haleluya.
Ya, terima kasih banyak ya buat kerelaan saudara untuk men-share ulang di media sosial saudara, di Facebook saudara. Ya, nggak usah peduli siapa yang mau dengar. Tuhan tahu, Tuhan pasti sudah siapkan orang-orang yang membutuhkan pengajaran ini agar panggilan mereka segera diaktifkan, software mereka agar segera diaktifkan. Kasihan mereka yang selalu jatuh bangun, yang bermasalah. Padahal suami itu baik-baik, padahal istri baik-baik, anak-anak baik-baik, tapi mereka tetap menghadapi masalah. Kenapa? Karena ada jalan yang salah mereka sedang lewati. Jalan itu bukan jalan Tuhan, tapi mereka coba lewati jalan itu. Mereka bermasalah, ada batu kerikil, ada lembah-lembah, ada jurang. Mereka terus dari situ. Padahal Tuhan sudah panggil-panggil, kembali nak, bukan di situ jalanmu. Mereka tidak mau dengar, makanya mereka menghadapi masalah terus. Kasih tahu saudaraku. Bahkan kalau saudara ingat firman Tuhan yang Pastor Daud sampaikan ini, kalau saudara bisa menyampaikan ulang kepada mereka, wow, luar biasa. Saudara benar-benar mulai berjalan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat respon saudara ya, Pak Suparman, amin, haleluya. Mikesia, amin. Yurniati Tudang, amin. Saya diberkati Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berbahagialah saudara-saudara yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih banyak buat kesediaannya, dan Pastor Daud sangat diberkati sekali lewat kesetiaan saudara untuk menyaksikan program renungan pagi-pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya. Pastor Daud akan akhiri dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur berkat-Mu Tuhan. Biarlah pengajaran seperti apa yang dialami oleh Yunus ini Tuhan boleh menjadi teguran bagi kami agar kami mengerti kehendak Tuhan. Betapa pentingnya program ilahi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kami sehingga kami tidak boleh main-main Tuhan di dalam masa hidup kami. Ajari kami untuk bertanggung jawab karena rencana-Mu indah Tuhan. Rencana-Mu mulia, rencana-Mu membawa kami kepada bangsa-bangsa menjadi berkat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudaraku yang ikut live pagi hari ini, keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, bahkan apapun yang mereka sedang kerjakan. Tuhan, kuduskan, peliharakan mereka. Demikian juga buat hamba-Mu Tuhan. Hamba mengucap syukur buat segala panggilan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami Bapa dalam setiap pemikiran kami yang sering sekali memberontak kepadamu Tuhan. Kami sering sekali lari dari panggilan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah kita dengan kasih daripada Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang. In Jesus name. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.